Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat zuhur Mushola An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabarnya siang hari ini bapak-bapak? Alhamdulillah. Puasanya masih full? Masih? Atau jangan-jangan ada yang sudah setengah hari ini ya? Sholat malamnya masih aman insya Allah Pak ya? Alhamdulillah. Semoga di sisa Ramadan kali ini, mengingat kalau nggak salah kita sudah puasa 18, ini puasa ke-19 ya. Nah, berarti sebentar lagi kita sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan memang Pak, biasanya kalau sudah 10 terakhir itu kok kayaknya cepet banget ya Pak ya. Habis tanggal 21 itu tahu-tahu tanggal 22 besoknya ya Pak ya. Besoknya tanggal 23, 24, 25, tahu-tahu bentar lagi Lebaran ya. Kira-kira kalau Lebaran Idul Fitri itu bapak-bapak kira-kira ya, itu sedih atau senang Pak? Nyampur Pak. Sedih tapi juga senang, Masya Allah ya Pak ya. Oh, berarti ini sudah bagus nih ibadah Ramadannya. Buktinya Ramadan mau selesai tapi sedih ya Pak ya. Tapi senang karena siangnya boleh makan lagi ya. Dan hari ini ya, kita tema besarnya adalah Ramadan bulan Al-Quran. Tema besar kita tahun ini bulan Ramadan bulan Al-Quran. Memang Pak, ibadah di bulan Ramadan itu utamanya ada 4. Pertama puasa, makanya disebut Ramadan Syahrus Siyam ya Pak ya. Yang kedua Ramadan bulan sholat malam, makanya disebut Syahrul Qiyam. Yang ketiga Ramadan bulan Quran, disebut dengan Syahrul Quran. Yang keempat bulan bersedekah, memberi makan, bersosial, namanya Syahrul It'am. Meskipun ada yang nambahin 1, Ramadan Syahrul Gunawan. Tapi ini ibadah utamanya itu 4 tadi. Adapun tambahan 1 itu iktikaf ya. Itu ada di Ramadan, ada di bulan selain Ramadan. Hanya saja ketika iktikaf tidak ada ibadah khususnya. Ibadah iktikaf ya berdiam diri di dalam masjid. Kalau diam dirinya dalam masjid kok sholat, bagus. Bagus, baca Quran, bagus. Kajian, bagus. Bertafakur, bagus. Bengong aja boleh Pak ya. Kalau lagi iktikaf di masjid kok bengong gitu Pak ya, boleh nggak Pak? Boleh ya Pak ya. Kalau iktikaf kok tidur boleh nggak Pak? Boleh. Dapat pahala nggak? Dapat, tapi di masjidnya. Kalau tidurnya ya nggak dapat ya Pak ya. Ini ibadah utama di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah Ramadan bulan Al-Quran. Dan judul saya kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang sejarah Al-Quran. Saya tanya nih Pak, hari ini kalau Bapak baca Quran, banyakan pakai Quran yang ada kertasnya atau yang di HP Pak? Di HP.
Terakhir kapan Bapak pegang mushaf yang ada di Quran itu kapan Pak? Oh kemarin. Tapi enakan pakai Quran yang ada kertas itu atau pakai HP Pak? Hah? Hah? Kalau instannya pakai apa ya Pak ya? Dibuka terus Bapak buka Quran Pak. Orang hari ini Pak ya bisa dapat pahala meskipun tidak sombong. Mungkin orang-orang nganggapnya Bapak nggak lagi berbuat kebaikan. Lagi duduk gini Bapak megang HP. Orang itu nggak tahu loh. Bapak lihat video YouTube, baca WA, baca internet atau baca Quran. Orang nggak tahu Pak. Ya Pak ya. Tapi kalau dulu orang kok duduk pegang mushaf Pak, orang tahu Pak ya, lagi ngapain? Oh, baca Quran, kan gitu ya. Oke. Sekarang orang bisa berbuat baik tanpa orang bisa tahu. Cuma orang juga bisa riya dan sudah disediakan tempatnya. Orang dulu Pak baca Quran, haji, umroh itu mau sombong susah. Paling-paling zaman dulu ya Pak ya, ketika haji difoto, terus dicetak, ditempelin di dinding. Oh orang tahu kalau lagi haji umroh, oh setelah haji tahu nih, pernah haji ya. Kalau sekarang Pak umroh haji, kira-kira gampang nggak untuk ditunjukkan ke orang lain, gampang nggak Pak? Gampang. Bapak nih lagi ngaji nih Pak nih, di videoin, oh, gitu Pak ya. Terus pasang di status WA Pak. Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi apakah baik atau tidak baik dalam hati? Ya Pak ya. Ada yang alhamdulillah siang-siang gini enak banget kalau bisa ngaji ya Pak ya. Oke. Ini kok kayaknya rasa-rasa nih. Tapi ada juga yang memang pengen memberikan kabar ke orang lain kalau di sini ada ngaji. Bagus. Masalah jadi pahala atau tidak nanti tergantung masing-masing. Ya Pak ya. Oke, hanya saja pertanyaannya begini, berarti Quran itu sekarang sudah digital. Ini hari ini nih Pak, saya akan bicara mulai dari pertama kali turun, sampai dikumpulkan, sampai ditulis, sampai diharokati, sampai dicetak jadi buku, sampai nanti jadi digital. Karena kadang-kadang orang tuh bingung gini, Pak Ustadz, kalau baca Quran pakai HP sama pakai yang pakai kertas itu pahalanya sama atau enggak? Sama enggak Pak? Enggak tahu ya Pak ya. Kan pahala kita sama-sama enggak tahu. Cuma kalau pertanyaannya berpahala enggak Pak? Berpahala. Kenapa? Karena yang penting itu bukan dibaca di mana, tapi baca atau tidak. Buktinya apa? Pak, di zaman Nabi itu Pak bisa baca nggak Pak? Katanya ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi baca Quran kan Nabi? Baca. Oke ya. Sahabat Nabi, zaman Nabi Qurannya belum jadi satu buku, kebanyakan dihafal. Berarti sahabat Nabi baca Quran nggak? Baca. Pakai buku nggak? Enggak, ya Pak ya. Artinya apa? Kalaupun Bapak hari ini baca Quran, kok bacanya dari bokong truk Pak? Tulisannya hadza min fadli robbi. Kayaknya nggak ada Pak ya, nggak ada ya. Bokong truk itu kadang-kadang gambarnya malah perempuan-perempuan seksi ya Pak ya. Oke, makanya menghilangkan ini konsentrasi ini. Kalau tulisannya kok hadza min fadli robbi kok Bapak baca, berarti baca Quran nggak? Dapat pahala? Dapat insya Allah. Makanya tidak berarti kalau di HP berarti lebih sedikit daripada di kertas. Cuma memang godaan baca Quran kalau pakai HP lebih banyak daripada di kertas Pak. Kenapa? Karena lagi baca baru beberapa ayat, ada WA masuk ya Pak ya. Dibaca nggak Pak? Dibaca dulu ya Pak ya. Terus ternyata di grup seru nih Pak nih. Wah lagi seru nih ya, baca-baca dulu. Akhirnya Pak baca Qurannya 5 menit, buka grupnya setengah jam sambil duduk begini Pak. Tahu-tahu kok sudah 1 jam aja ya Pak ya. Nah ini godaannya lebih banyak. Di zaman Nabi, saya sebutkan gini, hubungan Quran di zaman Nabi dengan bulan Ramadan itu ada 3 fase.
Bisa menampil ya. Pertama adalah saat turun pertama semuanya satu bundel, satu paket. Awalnya Fatihah, akhirnya Anas seperti yang kita ketahui hari ini. Yang pertama. Yang kedua, turun pertama kali surat Al-Alaq 1 sampai 5 dimulai dari ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ketiga, Nabi tiap malam bulan Ramadan menyimakkan bacaannya kepada malaikat Jibril. Oke, 3 fase Pak. Dan insya Allah ada 3 hadiah ya Pak ya. Yang pertama buku, yang kedua payung cantik, yang ketiga apa nih? Bantal ya Pak ya, bantal traveler. Nah, jadi kalau nanti ya saya kasih tanya jawab atau saya kasih pertanyaan, insya Allah nanti semoga siap-siap menjawab ya Pak ya. Oke ya, oke. Nanti pertanyaannya sederhana, cepet-cepetan. Yang pertama hubungannya yaitu ketika turun satu paket, bahasa Arabnya jumlatan wahidatan. Oke ya, dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Kapan terjadinya turunnya Al-Quran satu paket? Pertanyaannya langsung atau nanti ketika sudah mau selesai Pak? Enaknya nih. Oh setelah mau selesai ya. Berarti Bapak bisa ngantuk-ngantuk dulu, nggak apa-apa, santai ya. Oke. Itu terjadi Pak ketika malam yang dikenal dengan malam apa? Lailatul Qadar. Saya ulangi. Malam itu terkenal dengan malam Qadar atau malam Lailatul Qadar Pak. Ya? Saya ulangi. Malam turunnya Al-Quran satu paket ya Pak ya, itu terkenal dengan malam Lailatul Qadar atau malam Qadar Pak. Nah kalau terkenalnya malam Lailatul Qadar. Cuma Bapak ada yang aneh nggak Pak? Ada ya Pak ya? Kalau Bapak kok ini lauknya apa hari ini? Lauknya ayam chicken, aneh nggak Pak? Ayam chicken itu Pak ternyata banyak yang jual loh Pak loh. Padahal bukan ayam chicken, ayam crispy ya Pak ya. Cuma taunya ayam chicken. Malam Lailatul Qadar itu ya malam bahasa Arabnya apa? Lailatun. Lailatun bahasa Indonesianya malam. Berarti kalau disebut malam Lailatul Qadar kayak nyebut ayam chicken ya Pak ya. Cuma kan sudah biasa ya Pak ya. Oh, kapan malam Lailatul Qadar? Ganjil-ganjil 10 terakhir ya Pak ya. Tapi yang pas itu ya antara Lailatul Qadar atau malam apa? Qadar. Tapi kalau sudah kadung ya udah nggak apa-apa. Namanya salah kaprah ya Pak ya. Oke ya. Bapak sudah saya kasih tahu loh ya. Yang benar itu bukan malam Lailatul Qadar tapi malam Qadar atau Lailatul Qadar. Tapi salah kaprah nggak apa-apa ya Pak ya. Mahram, muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi selamanya mahram atau muhrim? Mahram. Kalau muhrim orang yang pakai baju ihram ya Pak ya. Jadi kalau Bapak diajak salaman, mohon maaf bukan muhrim, itu benar tapi kurang tepat. Kenapa? Karena ketika pas salaman Bapak pakai baju ihram enggak Pak? Enggak, berarti bukan apa? Muhrim. Benar ya Pak ya? Benar, tapi maksudnya bukan orang yang tidak boleh dinikahi ya. Oke. Ini namanya salah kaprah. Takjil iftar juga salah kaprah. Kalau di sini ada pembagian takjil ya Pak ya. Takjilnya apa Pak? Gorengan ya Pak ya. Kurma ya. Kemudian apa namanya? Kolak. Itu takjil itu artinya bukan makanan pembuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau makan nasi itu takjil nggak Pak? Hah? Itu kan iftar Ustadz, bukan? Itu satu rangkaian Pak. Takjil artinya menyegerakan, iftar artinya berbuka puasa. Berarti aslinya Pak, takjilul fitri atau takjilul iftar. Cuma di Indonesia takjil itu ya snack, iftar itu nasi Pak. Kalau pembagian takjil gratis kok nasi, Bapak bingung. Katanya takjil kok nasi ya Pak ya. Padahal takjilul iftar itu menyegerakan berbuka puasa biar ketika adzan maghrib makan dulu baru apa? Sholat. Biar sholatnya tidak ingat makan, makannya ingat apa? Sholat. Itu namanya salah apa? Kaprah. Ya, termasuk malam Lailatul
Qadar. Di malam Qadar atau di Lailatul Qadar, nanti kalau saya sebut malam Lailatul Qadar nggak apa-apa ya Pak ya. Itu turun jumlatan wahidatan. Kapan? Ketika malam ganjil di 10 malam terakhir, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Termasuk dalam surat Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ya Pak ya? Oke. Ini Pak, turun jumlatan wahidatan, satu bundul satu paket, tapi turunnya tidak kepada Nabi Muhammad. Ya Pak ya? Belum nih. Dari Lauh Mahfud menuju langit dunia. Ada yang bilang ketika di langit dunia disimpan di Baitul Izzah. Tapi mana langit dunia, mana Lauh Mahfud? Wallahu a'lam. Itu namanya perkara yang ghaib. Tapi itu sudah turun paket Pak, sudah semuanya turun ya Pak ya. Oke ya. Ini hubungan pertama. Meskipun namanya anzalnahu diturunkan, tapi di Indonesia Pak malah sering terjadi peringatan nuzulul Quran itu ketika Lailatul Qadar atau enggak? Enggak. Kalau di tempat Bapak kalau nuzulul Quran tanggal berapa? 27 atau 17? Oh 27, berarti ada yang 27 ada yang 17 ya Pak ya. Ya kan beda-beda boleh Pak ya. Cuma kalau biasanya di Indonesia peringatan nuzulul Quran itu malam berapa? 17. Katanya turunnya Quran Lailatul Qadar. Lah kok di Indonesia kok malam 17? Kenapa? Jawabannya apa? Salah satu riwayat menyebutkan bahwasanya, ini salah satu penafsiran dari para ulama, pertama kali Quran turun kepada Nabi Muhammad surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu ketika Nabi di gua apa? Hira. Gua apa Pak? Hira. Kalau gua di mana Nabi bersembunyi dikejar oleh orang Quraisy namanya apa? Gua Sur. Ya Pak ya. Gua Hira itu di Mekah Pak. Ya Pak ya. Di mana malam hari Nabi suka menyendiri di Gua Hira. Dibawakan makanan sama istri tercinta Nabi. Siapa namanya? Khadijah. Ya Pak ya. Malam-malam ya datang malaikat Jibril. Iqra. Nabi jawab, "Ma'ana biqari, aku enggak bisa baca." Iqra. Aku enggak bisa baca. Iqra. Aku enggak bisa baca. Malam turunnya pertama kali Quran itu katanya terjadi malam 17 bulan Ramadan. Makanya di Indonesia malam 17 diperingati dengan peristiwa apa? Nuzulul Quran. Ya, meskipun sebenarnya riwayatnya ada banyak, tidak cuma bilang malam 17. Ada yang bilang bulan Rajab, ada yang bilang 27 Ramadan dan lain sebagainya. Tapi dipilih orang Indonesia, ya udahlah malam 17 saja ya. Makanya di Indonesia diperingati dengan peristiwa nuzulul Quran. Dan peristiwa turunnya Quran yang pertama kali ini oleh para ulama menjadi tanda kalau Nabi sah diangkat jadi Rasul sebagai utusan. Meskipun nanti ulama beda pendapat. Apakah ketika Nabi dilantik jadi Rasul sudah dapat wahyu atau tidak? Ada yang bilang dapatnya ya wahyunya itu ya ketika Iqra itu, makanya Nabi sah jadi Rasul. Ada yang bilang enggak, sebelumnya sudah diangkat jadi Rasul tapi belum mendapat wahyu. Ya Pak ya, wahyunya 3 tahun berikutnya. Nah ini nanti ulama beda pendapat. Tapi Pak, sebagai penanda kalau Nabi diangkat jadi Rasul ketika Quran turun pertama kali. Dan uniknya gini, Al-Alaq itu kan ayatnya banyak ya Pak ya. Turun pertama kali itu cuma 5 Pak. Setelah itu tidak Al-Alaq. Bahkan ada yang bilang setelah itu Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Setelah itu baru Nun wal qalami wa ma yasturun. Setelah itu baru surat Al-Fatihah. Baru surat Makkiyah. Selesai surat Makkiyah, Nabi hijrah ke Madinah, surat itu turun jadi surat apa?
madaniyah. Makanya disebut surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Disebut surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun turunnya tidak di Madinah. Dan turunnya Al-Quran itu ternyata tidak sesuai dengan urutan yang ada di mushaf hari ini. Kenapa? Karena Al-Alaq itu Pak, sekarang juz berapa Pak? 30 ya Pak ya. Al-Mudathir berapa? Ya, 29 atau 30 ya Pak ya. Tapi kalau surat Al-Fatihah malah pertama kali. Al-Fatihah, Al-Baqarah ya Pak ya. Ali Imran, Nisa dan lain sebagainya itu Pak. Itu awal-awal yang ada di mushaf. Tapi ternyata tartib nuzuli, tartib turunnya tidak sesuai dengan yang di mushaf. Ya Pak ya, bayangkan nih Pak nih. Berarti seolah-olah itu seperti orang itu baca buku, itu enggak urut Pak. Tahu-tahu turun nih halaman 500 ya Pak ya. Tahu-tahu turun halaman 29. Makanya Quran itu Pak, nanti ada istilah tartib mushafi. Tertib urutan sebagaimana mushaf yang kita baca hari ini Pak. Ada juga yang tartib nuzuli. Tartib sebagaimana dulu turunnya wahyu Al-Quran. Suratnya pertama Al-Alaq, sampai yang terakhir ada yang bilang An-Nasr, ada yang bilang Al-Maidah. Ya Pak ya. Oke, ini namanya tartib apa? Nuzuli. Ya, dan orang itu kalau mau menafsirkan Quran harus tahu, karena Quran itu kadang-kadang Pak diturunkan di Mekah, ayatnya masih ada, hukumnya sudah dihapus. Ya Pak ya. Kenapa? Karena sudah diamandemen tapi ayatnya masih. Saya kasih contoh Pak. Di dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian jangan dekati sholat kalau kalian sedang mabuk, kecuali kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dulu Pak, orang itu mabuk dilarang kalau mau sholat. Tapi kalau habis sholat isya, kok Bapak yuk mabuk-mabukan yuk gitu Pak ya. Itu belum dilarang Pak dulu. Ada dalam Al-Quran larangan, keliru. Larangan mendekati sholat ketika sedang mabuk ada. Makanya sahabat Nabi dulu habis isya itu Pak, habis dari masjid itu yuk ke rumah yuk, ngapain? Ada nih topi miring ya Pak ya. Loh kok Bapak ketawa? Pengharaman mutlak Quran ini keliru. Pengharaman mutlak khamr itu, arak itu terjadi tahun 6 Hijriah Pak. Yang mana Quran menyebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya keliru. Allah menyebutkan begini. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ini turun ketika terakhir. Akhirnya ayat Quran menyebutkan khamr larang mutlak. Ya Pak ya. Oke. Di zaman Nabi, ketika Nabi dapat wahyu Pak, Nabi itu menghafalkan, sahabat Nabi menghafalkan. Ya Pak ya. Tapi juga ditulis. Hanya saja ditulisnya zaman itu Pak, karena Quran itu turunnya itu kan belum komplit ya Pak ya. Maka ketika turun Al-Alaq nih Pak nih ditulis. Dan ditulisnya pun tidak melalui kertas. Ya Pak ya, turunnya ditulis itu Pak, pakainya apa? Kadang-kadang pelepah korma, kadang-kadang kulit binatang, kadang-kadang Pak tulang dari onta, kadang-kadang di batu yang agak luas. Nulisnya juga tidak pakai pulpen, pakainya apa? Yang ditutul-tutul itu Pak, pintanya Pak ya. Bapak pernah lihat film Yoko ya Pak ya? Atau film dulu lah, zaman dulu. Yoko jadul banget ya Pak ya? Zaman dulu ya, yang masih vampir-vampir gitu loh Pak loh. Yang pulpennya itu ditulin di apa pena gitu ya, terus dituliskan. Berarti tulisannya gede-gede nggak Pak? Gede-gede. Dan waktu itu belum dikumpulkan jadi satu mushaf Pak. Sampai Nabi meninggal, Quran sudah turun semuanya. Nabi ketika malam Ramadan menyimakkan bacaannya kepada Jibril Pak, untuk ngepasin ini ayat ini adanya di surat mana. Ya Pak ya.
oh ini surat ini adanya di mana, dan diurutkan. Makanya Pak, urutan hari ini itu dari Qur'annya sama, dari zaman dulu juga sudah sama, dan tiap malam Ramadan Nabi menyimakkan dalam rangka salah satunya apa? Mengurutkan, seperti mengumpulkan puzzle begitu Pak ya. Ya, makanya ketika Nabi meninggal, banyak sahabat Nabi yang menghafalkan Quran dan juga sudah ditulis, cuma tidak dalam satu buku. Oke Pak ya. Nabi wafat Pak, Khalifah berganti Abu Bakar As-Siddiq. Saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi peperangan, banyak sahabat Nabi yang ahli Quran Pak, ketika ikut perang meninggal, wafat. Makanya Umar ini agak galau, galonya Pak. Ini nih, kalau kelama-lama ini, kalau jihad terus nih, para penghafal Quran nanti pada meninggal. Tinggal kita-kita nih yang nggak hafal Quran. Kalau nggak hafal Quran, kok meninggal mungkin nggak masalah. Kalau ngapalin Quran komplit kok meninggal, bisa jadi Qurannya hilang nih Pak nih. Ini atas inisiatif dari siapa? Umar. Lapor kepada khalifah, khalifahnya Abu Bakar. Abu Bakar tuh diminta gini, wahai Abu Bakar, banyak penghafal Quran yang meninggal. Kalau kita tinggalkan terus-terusan, nanti akan banyak orang yang meninggal hafid itu, Qurannya hilang. Ternyata jawaban Abu Bakar tidak langsung iya Pak. Nah Abu Bakar bilangnya apa? Kamu itu kok berani-beraninya melakukan sesuatu yang Nabi aja tidak pernah melakukannya. Berarti Abu Bakar takut apa Pak? Bid'ah ya Pak ya. Sampai-sampai ya Abu Bakar itu Pak dilapori Umar itu menyarankan tidak cuma sekali, ketika ditolak bilang lagi sampai Abu Bakar itu oh iya ya wallahi innahu la khairun, kata Umar begitu, ini demi Allah ini baik. Sampai Abu Bakar benar juga nih pendapatnya Umar. Makanya Abu Bakar Umar bersepakat, oke bagus nih, yaudah yuk kita kumpulkan tulisan Al-Quran itu. Terus Abu Bakar itu Pak, sudah harus ada orang yang jadi pemimpin proyeknya ini. Akhirnya dipilih siapa yang jadi pemimpin proyek ini, Pimpro ya Pak ya. Akhirnya ditunjuk orang yang di zaman Nabi ahli Quran, hafid Quran, orang Madinah, sahabat Ansar, yang dia dulu juga penulis wahyu. Namanya adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit didatengin sama Abu Bakar dan Umar, dibilang, wahai Zaid, kita mau ada proyek mengumpulkan Quran di zaman Nabi yang ditulis jadi satu. Kata Zaid, kalian itu kok berani-beraninya melakukan sesuatu yang Nabi aja tidak melakukan. Sampai Abu Bakar bilang kepada Zaid bin Sabit, bagus ini. Sampai Zaid bin Sabit, oke, siap, akhirnya mau Pak. Dikumpulkan, tidak ditulis loh ya Pak ya, dikumpulkan. Bahasa kerennya sekarang itu dikodifikasi. Ini nih Pak nih, dari pelepah kurma. Oh iya ya, bener ini nih Al-Baqarah di sini nih ada nih. Oke, ya udah taruh sini ya. Terus setelah ayat itu ayat apa ya? Oh iya ya, ini ayat ini setelah ini nih. Oh dari mana nih? Oh ini nih. Oh taruh sini nih. Oke Pak ya. Oh yang ini gimana nih? Oh nggak tahu di mana ada ya. Oh ini nih taruh sini lagi Pak, diurutkan. Tapi tidak di kertas. Ya barangnya yang ada tulisannya macam-macam. Jadi satu Pak, dikumpulin ya Pak ya. Berarti ngumpulnya gede. Dan zaman itu tulisannya belum ada titiknya, belum ada komanya, belum ada harokatnya, belum ada ini ayat berapanya, pokoknya masih lempeng gitu aja. Tulisannya itu Pak, enggak cuma Arab gundul, Arab pelontos Pak, bener-bener enggak ada apa-apanya. Bak tak sa itu enggak bisa dibedakan, karena belum ada titiknya. Hak hok enggak bisa. Di zaman siapa? Abu Bakar lah. Kumpulan-kumpulan tulisan Quran itu sudah terkumpul nih, satu mushaf nih, komplit nih dari Fatihah sampai An-Nas nih. Abu Bakar meninggal, 2 tahun beliau menjadi khalifah. Digantikan oleh siapa? Umar. Dan belum ada apa-apa, maksudnya tetap begitu aja. Umar meninggal, digantikan khalifah siapa? Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan itu jadi khalifah, umat Islam itu jihad sampai ke negara-negara yang sekarang ada tantannya itu Pak. Ya Pak ya, Afghanistan, Turkmenistan yang berakhiran tan itu Pak. Sampai ada perang Armenia namanya, Azerbaijan. Itu sahabat Nabi dari penjuru dunia itu, penjuru negara Islam itu ngumpul jadi satu. Ketika baca Quran, didengerin, kamu baca Quran surat apa sih? Surat ini. Kok beda ya? Loh, kamu dapat dari mana? Guru saya. Loh,
kamu gimana bacanya? Gini, kok beda ya? Oh, kamu keliru paling ya Pak ya? Enggak, saya bener kok, yang keliru kamu paling. Sudah salah-salahan dari dulu Pak. Jadi orang salah-salah itu dari dulu Pak ya. Cuma bedanya kalau sekarang salah-salah itu jadinya berantem Pak. Kalau dulu jadi solusi. Akhirnya apa? Lapor kepada Utsman. Wahai Utsman bin Affan, ini orang-orang ini kalau tidak satukan dalam satu mushaf itu nanti takutnya akan kelamaan jadi tambah berbeda pendapat. Akhirnya Utsman punya kebijakan, gini aja deh, yuk kita standarisasi Pak. Akhirnya apa? Mushaf yang dikumpulin itu setelah Umar meninggal ternyata dibawa sama anaknya Umar yang jadi istrinya Nabi. Siapakah dia? Ada yang tahu? Hah, bener tadi siapa? Hafsah. Ya Pak ya. Dibawa sama Hafsah, diminta oleh Utsman. Wahai Hafsah, kita minta dong disalin Pak. Ditulis kembali. Ya Pak ya, dengan model khat khusus. Yang mana khatnya ini Pak, sekarang rosemnya namanya apa? Utsmani. Makanya ada mushaf rosem apa? Utsmani, itu berangkat dari kata Utsman bin Affan. Mushafnya namanya mushaf al-imam. Tapi tetap belum ada titik komanya, belum ada tanda bacanya sama sekali. Bahkan apa? Ini ayat berapa aja belum ada. Ya Pak ya. Tapi di zaman itu ada yang bilang disalin jadi 5, ada yang bilang disalin jadi 6, ada yang bilang disalin jadi 7. Satunya disimpan Utsman, yang lain disebarkan ke penjuru umat Islam yang sudah ada. Ke Yaman ada dikasih satu, ke Mesir, ke Syam dikasih satu Pak ya. Kemudian tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis oleh sahabat Nabi yang ada disuruh ngumpulin, dibakar. Di zaman siapa Pak? Utsman bin Affan. Makanya rosem Utsmani itu Pak menjadi standar sampai hari ini. Ya Pak ya. Oke. Hanya saja mushaf zaman dulu belum ada titik komanya. Kemudian Utsman meninggal, Ali meninggal, Hasan Husain meninggal diganti Muawiyah. Ya Pak ya. Oke, maksudnya sudah lengser. Khalifahnya diganti Muawiyah. Lah, saat itu Muawiyah ini Pak menyuruh namanya Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan titik harokat. Kalau fathah itu kalau atas A titiknya di atas 1. Kalau I titiknya di bawah 1. Kalau U titiknya di depan huruf 1 Pak. Itu awal-awal mula di zaman khalifahnya Muawiyah atau Bani Umayyah. Di zamannya Hajjaj bin Yusuf salah seorang tabi'in masih Bani Umayyah ditambah tidak titik harokat tapi titik huruf Pak. Berarti ada tambahan. Tak titiknya 2, sa titiknya 3. Berarti di zaman Nabi orang itu belum tahu kalau sa titiknya 3 Pak. Ya Pak ya. Di zaman tabi'in Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ya Pak ya. Saat itu baru ada itu Pak. Setelah Bani Umayyah itu selesai digantikan Bani Abbasiyah. Ada ulama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu Pak, kemudian menambahkan, ditambahi yang dulunya ada titik, tambah kebanyakan titik, sekarang titik harokat diganti garis Pak. Oh, kalau fathah ada garis di atas ya Pak ya, garis agak miring. Kalau kasroh garis di bawah, kalau dhammah muter. Kalau sukun dia itu muter gitu lingkaran. Kalau tasdid nanti seperti W. Kemudian Pak, zaman itu juga sudah ada ini ayat ini. Nabi dulu waktu baca berhenti. Akhirnya dikasih lingkaran Pak. Ya Pak ya, lingkaran. Tapi belum ada ini 1, 2, 3 belum ada. Makanya ulama itu berbeda terkait jumlah ayat Quran itu berapa. Karena Nabi tidak menjumlahkan. Siapa yang menjumlahkan? Para ulama. Ada beberapa surat yang ayatnya sepakat jumlahnya. Contoh Al-Fatihah itu 7. Tapi yang tidak sepakat. Bahkan Pak, kalau surat kebanyakan ulama bilang jumlahnya ada 114, tapi ada yang bilang bukan 114, 113. Kok kurang 1 Ustadz? Bukan kurang 1, tapi surat At-Taubah dianggap ikut surat sebelumnya. Kenapa? Karena surat At-Taubah awalnya enggak ada bismillahnya, seolah-olah ini ayat sebelumnya. Tapi kalau Quran kita Pak sekarang sudah biasanya ditandai. Oh, tengah-tengahannya itu kalau ada wal yatalataf itu kan tengahnya ya Pak ya.
Nah, makanya dikasih tinta merah kan gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya jadi perdebatan karena memang di zaman Nabi, Nabi tidak bilang Al-Baqarah ini ayatnya gini loh. Fatihah saja sepakat 7 Pak. Tapi ayat pertamanya itu apa? Ternyata ada perdebatan. Kalau mushafnya Bapak kira-kira Pak, ayat pertamanya apa Pak? Bismillah atau Alhamdulillah nih? Bismillah Pak. Tapi dalam madzhab Hanafi, Bismillah bukan termasuk Fatihah ya Pak ya. Maka enggak dibaca enggak apa-apa. Kalau pas sholat pun enggak dibaca enggak apa-apa. Terus ayat pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang satu dong. Jawabannya apa? Pisahnya itu di ini Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Pak ya. Kalau yang lain itu dia masuk satu ayat sebelumnya. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dalam madzhab Hanafi itu dipisah. Oke ya, makanya Bapak lihat beberapa mushaf kita yang awalnya bismillah itu malah ghairil maghdubi alaihim itu tanda wakafnya apa Pak? La ya Pak ya. La itu artinya tidak boleh apa? Berhenti. Tapi dalam madzhab Hanafi malah itu ayat Pak. Bahkan ada ayat yang di atasnya itu tanda bacanya la. Ayat nih. Di atasnya malah la. Berarti tidak boleh berhenti atau berhenti Pak? Ya, jawabannya apa? Itu ijtihad para ulama. Karena dulu ketika Nabi baca ayat memang berhenti. Tapi Nabi tidak bilang ini ayat atau bukan. Yang penting berhenti, habis itu lanjutin setelahnya. Itu terjadi di masa Bani apa? Abbasiyah. Artinya kalau ada orang kok hari ini Pak, kok pakai ilmu cocok logi dengan ayat Quran, berarti itu ngarang ya Pak ya. Contoh gini, oh tsunami Aceh itu bulan 12 tanggal 25, terus cari Quran Pak. Oh ayat 12 surat Al-Anfal. Tanggal 25 berarti surat 25. Apa nih isinya? Oh begini toh ya Pak ya. Sampai sekarang itu kemarin ada corona Pak. Itu orang bilang corona juga ada di Quran. Wa qarna fi buyutikunna ya Pak ya. Itu namanya ilmu otak-atik gatuk Pak, cocok logi. Ya bisa benar bisa keliru tapi kelirunya lebih parah. Ya meskipun kadang-kadang cocok logi itu enggak keliru banget. Saya punya tetangga Pak. Dia itu punya anak laki-laki mau kasih nama, minta di Quran Pak. Dia istikharah Pak, terus buka Quran, ya Allah aku pengen punya anak, anak saya kasih nama nih ya Allah, terus ditunjukin ya Allah, dibuka Qurannya Pak, merem ini, terus dibuka, dipencet, oh ya ini anak saya namanya ini, ternyata ketemunya apa? Dolimin Pak. Dia nggak tahu artinya, taunya bagus aja, diganti namanya itu DHALIMN, Dalimin, ya, panggilnya Limin Pak, Dalimin. Ya, ketika ada acara gitu, kiainya nanya, ini Dalimin kok dapat dari nama, dari siapa nih? Ini dari Quran nih, yang ngasih Allah. Kata kiainya, ngarang kamu. Itu zolimin itu artinya orang zolim. Sama kiainya, ya kan itu artinya jelek nih. Gini aja deh, D-nya coret aja, ganti C. Sekarang namanya Halimin Pak. Tetangga saya ini orang Jawa Tengah sekarang nikah dengan orang ini Jawa Timur ya, namanya Halim ya, lengkapnya Halimin, dulunya Dolimin ya Pak ya. Ini ngarang ya Pak ya. Oke, ini tentang sejarah Quran. Sampai hari ini Quran kita itu meriah Pak. Ada warna-warninya ya Pak ya. Bahkan kalau HP itu bagus, ketika pencet kita bisa tahu ini bacanya siapa. Oke, sekarang sudah jam 1 ya, alhamdulillah nih Pak ya. Oke, berarti kalau ada hadiahnya ini berarti ya nggak ada pertanyaan. Tapi Pak saya kasih tahu pertanyaannya Pak ya. Oke ya. Oke. Ya iseng-iseng alhamdulillah, ini HP nggak ikut hadiah, mohon maaf ya. Oke 3 saja ya Pak ya, oke. Pertanyaan pertama nih, ya apa dulu nih, ini dulu aja. Payung dulu ya Pak ya, oke. Atau gini aja deh, nggak usah disebutin hadiahnya ya Pak ya. Nanti kalau misalnya nih, wah saya nggak mau buku, saya nggak mau jawab gitu, enggak ya. Oke, saya pengen kasih pertanyaan yang sederhana aja Pak. Pertama kali turun Quran ya Pak ya, itu yang di Lailatul Qadar itu Pak, itu dari mana ke mana? Silakan Bapak. Sebentar Pak. Bukan. Maksudnya dari mana, bukan dari ayat apa, dari serta Pak? Turun ke langit bumi. Darinya dari mana? Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfud ke langit bumi.
dunia. Ya Pak ya. Langit dunia. Langit dunia. Oke. Betul 100. Ya, dapat yang mana? Ini aja. Oke, karena bajunya biru. Oke, alhamdulillah. Dapat payung ganteng, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Oke. Siapa yang jadi pimpro pengumpulan Al-Qur'an di zaman Abu Bakar? Ya, Pak. Zaid bin Sabit 100. Nah, boleh milih ini atau ini. Buku. Masya Allah. Ini ketahuan. Pengen baca alhamdulillah. Sayyidah Aisyah alhamdulillah. Wah, buku terakhir nih. Oke, ini bukan berarti yang dapat buku berarti senang baca, yang dapat bantal suka tidur enggak ya? Ini, oke. Yang terakhir. Oke, saya kasih pertanyaan. Nabi dapat wahyu pertama di Gua Hira. Udah enggak boleh ya, Pak ya? Oke. Tapi ketika Nabi dikejar oleh orang Quraisy ketika hijrah, nama gua jawabannya gua Sur, betul. Berarti dapat bantal. Ini bantal untuk Mat Insina. Oke, alhamdulillah ya. Berarti sudah 3 ya alhamdulillah. Ini insya Allah nanti ke depan ada kuis hadiahnya umroh insya Allah Pak ya. Amin. Disediakan oleh panitia insya Allah. Oke, semoga. Oke, dan saya kira ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup? Cukup ya Pak ya. Ini sebagai tambahan informasi tentang sejarah Al-Quran biar Bapak tahu kalau Quran itu ternyata ada sejarahnya. Nanti ada sejarah panjang lagi Pak. Nanti ada 7 huruf. Kalau nggak salah Ustadz Mufti kemarin ngajari 7 kiroah ya Pak ya. Nah, yang penting tahu, tapi kalau suruh ngulangi kan nggak bisa ya Pak ya. Lupa, ada 7 kiroah, bahkan ada 10 kiroah. Nanti ada mushaf Rasul Utsmani tapi beda. Ada yang fa titiknya 3, ada yang fa titiknya 2, ada yang fa titiknya 1. Itu nanti model-model mushaf yang mungkin akan berbeda dengan yang kita ketahui. Oke ya, dan insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafa minkum, kita akhiri dengan baca alhamdulillah rabbil dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.